Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan sedikit sharing ya teman-teman. Jadi bagaimana proses ketika kita itu eh, usaha ya, terutama usaha dading atau roti goreng dan cakwe ini. Nah jadi teman-teman ya, di sini saya akan menceritakan alurnya. Kemudian saya juga akan menceritakan tentang bagaimana saya sendiri ya ketika usaha ini, terutama saat saya berada di Kalimantan, dan flashback ketika saya juga usaha yang dulunya itu di Pulau Jawa. Oke teman-teman, jadi ya ketika kita akan melangkah mendirikan usaha ini, usaha ataupun kita berdagang kuliner, terutama untuk odading roti goreng ini ya, dan cakwe ini, kita setidaknya kita itu harus mempunyai bekal skill dulu ya, terutama bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang pemula harus benar-benar menguasai dulu, artinya menguasai bagaimana cara membuat adonan, karena eh, hal pokok utama itu adalah tentang di adonan. Kalau adonan itu sudah jadi, artinya adonan sudah menguasai, kita sudah punya skill khusus untuk membuat roti goreng dan cakwe ini, itu akan sangat mudah untuk keberlanjutannya. Nah yang kedua, setelah kita belajar untuk membuat adonan, kemudian adonan itu sudah, artinya sudah mendekati sempurna, sudah makin bisa. Nah yang kedua itu adalah cara untuk meratakan atau cara memotong roti goreng sendiri dan cakwe ini. Karena apa teman-teman ya, jadi selain kita membuat adonan, memotong adalah juga seni ya, seni bagi kita sebagai pedagang odading dan cakwe ini, karena tidak semua orang itu sekali lintas bisa melakukan itu ya, karena kalau tidak dicoba berkali-kali itu tidak akan bisa. Nah saya sendiri pun seperti itu. Nah setelah dua hal ini bisa, sudah dipastikan teman-teman itu nantinya sudah punya bekal untuk usaha kedepannya, ataupun akan mulai berdagang itu sudah kuat kan, seperti itu. Nah kemudian yang ketiga adalah kita tentunya permodalan ya teman-teman. Permodalan, alat-alat ini kan termasuk permodalan. Jadi tiga hal pokok ini yang utamanya harus kita segera kita apa ya, segera kita penuhi ya teman-teman, terutama di 1.1 dan 2, yaitu tentang adonan sendiri. Kemudian kita punya skill untuk meratakan serta memotong odading dan cakwe sendiri. Nah kemudian kita kalau berbicara masalah modal ya teman-teman, modal ini kan relatif lah untuk jualan odading dan cakwe ini. Modalnya tidak terlalu besar dibanding dengan usaha-usaha lain, kayak kita membuka warung makan seperti warung lontong, berbeda. Odading dan cakwe ini modalnya kalau kita bicara sekali di zaman sekarang ya, itu mungkin kalau teman-teman yang sekarang itu bekerja seperti ya, teman bekerja di perusahaan ataupun ya menjadi karyawan yang munafik itu, mungkin hanya satu kali gajian itu bisa untuk modal membuat usaha ini, ataupun kebutuhan untuk membeli peralatan ya teman-teman, seperti itu. Jadi usaha seperti ini tidak terlalu besar modalnya. Makanya ini pengalaman saya pribadi ya teman, bagi kita yang sering mengajak orang lain, artinya mereka kerja ke kita, kemudian mereka tahu di dalamnya seperti apa, seperti cara proses membuat adonan, penjualan, mereka itu akan gampang sekali keinginan tinggi, sehingga mereka ingin membuka sendiri. Nah itulah pengalaman yang berkali-kali saya rasakan, seperti ketika saya membawa orang seperti itu, kemudian beberapa bulan ikut, kemudian pastilah dia berkeinginan kuat untuk segera punya usaha sendiri. Nah setelah itu ya teman-teman, kita kalau berbicara masalah modal itu kan modal mencakup ya teman-teman, modal usaha sendiri artinya untuk peralatan-peralatan, kemudian sewa kontrak. Nah ini artinya sewa kontrak ini sewa untuk kita berjualan, karena kalau di kota besar ya teman-teman, otomatis kita itu harus punya dana kontrak. Nah itu relatif di kota masing-masing teman-teman ya. Kalau seperti di Kalimantan itu memang sedikit agak mahal ya teman-teman. Jadi kalau di Kalimantan itu memang sedikit mahal dibanding dengan kota-kota mungkin yang ada di daerah-daerah lain ataupun di Pulau Jawa kan, seperti itu. Nah, pengalaman saya sendiri sekarang itu ya teman, kalau saya di Kalimantan itu memang untuk sewa lapak ataupun stand itu ya memang harga variasi ya teman. Ada yang paling murah mungkin itu kalau beruntung ya dapat 500.000, tapi kalau nggak beruntung ya rata-rata memang kisaran angka 800 sampai 1 juta seperti itu. Jadi
beberapa hal itu teman-teman ya, harus teman-teman pelajari semua dulu ketika ingin usaha. Nah, kalau berbicara masalah keuntungan, kemudian ya kita teman-teman, kita sudah punya skill ini untuk membuat adonan, sudah punya skill untuk meratakan serta memotong, dan kemudian punya modal. Nah, itu kita nantinya berbicara masalah keuntungan. Tetapi ya teman-teman, sebelum kita melangkah ke sana, alangkah baiknya teman-teman semua itu mengenali dulu bahan-bahan pokoknya. Karena apa? Kalau teman-teman sudah tahu bahan pokok dan kunci, menjadi salah satu kunci ya, itu adalah di bahan pokok atau bahan-bahan untuk membuat daging roti goreng ini ataupun cakwe ini. Yang saya maksud seperti ini teman, bahan bakunya ya, bahan-bahan itu seperti contohnya ini seperti tepung terigu itu apa sih seperti itu. Kemudian ada mentega itu fungsinya buat apa sih seperti itu. Kemudian ada lagi pengembang ataupun lagi instan, nah itu juga untuk apa. Nah, sehingga kalau bahan-bahan pokok ini sudah tahu, jadi ketika teman-teman nanti membuat adonan, oh ini ternyata agak kurang ini, pengaruhnya apa ya seperti itu. Nah, itulah yang maksud saya seperti itu ya teman. Jadi memahami dasar-dasarnya dulu sebelum kita melangkah ke tahapan berikutnya. Artinya setelah paham dulu bahan-bahan bakunya ini, kemudian kita membuat adonan kan seperti itu. Nah, setelah membuat adonan barulah proses berikutnya. Nah, kalau kita sudah bicara masalah bicara masalah adonan, kemudian meratakan dan memotong, kemudian kita bicara peralatan modal, kemudian kita yang terakhir itu adalah tentunya orang usaha itu ingin punya keuntungan yang maksimal seperti itu. Saya ceritakan seperti ini ya teman-teman. Mungkin kalau saya itu fokus jualan sendiri seperti itu ya, mungkin saya itu lumayan ya teman-teman. Artinya dari per hari saya itu pendapatan saya itu ya teman-teman ya. Jadi setiap hari itu tidak mati dari 300 mungkin sampai 500 ribu gitu. Kalau saya memang full jualan antara pagi dan sore kan seperti itu ya teman-teman. Jadi belum lagi dengan hal-hal tambahan lain, jadi dari setan-setan yang bisa kita kelola kan seperti itu masih bisa kita menghasilkan pendapatan yang lain. Nah, jadi itu ya teman-teman tahapan ketika kita ingin usaha, tahapan ketika kita ingin memulai untuk jualan daging ataupun cakwe ini ya teman. Jadi beberapa hal tersebut tentunya teman-teman untuk didalami sebelum melangkah ke hal yang berikutnya. Nah, itu saja teman-teman sedikit sharing kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mendukung channel kami ya, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, kiranya untuk memberikan subscribe agar channel ini bisa bermanfaat dan semakin berkembang kan seperti itu. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.